Oke guys, kali ini kita akan mereview sebuah film dari Filipina yang berjudul Lampas Langit. Film ini sangat pas untuk menemani waktu santai kalian. Film diawali dengan sepasang suami istri yang baru saja pindah ke apartemen baru mereka. Dan mereka adalah Jack dan istrinya yang bernama Maylin. Jack merupakan penulis novel dan istrinya seorang desainer baju. Saat malam hari, Jack sedang mengerjakan tulisannya. Saat itu Maylin datang dan mengajak Jack untuk bermain biliar. Namun Jack yang saat itu sedang fokus dengan tulisannya. Seketika itu juga Jack lalu menolak permintaan Maylin dengan mendorong Maylin hingga jatuh dan pingsan. Jack yang saat itu melihat Maylin terjatuh dan pingsan, seketika itu juga lalu membangunkan Maylin. Dan ternyata Maylin saat itu membohongi Jack. Dan setelah itu Maylin mengecup Jack hingga bibir Jack terluka. Jack pun lalu pergi meninggalkan Maylin. Saat Jack di luar, Jack disapa oleh tetangga apartemennya. Saat itu pria tersebut mengatakan kalau bibir Jack itu ada darah. Dan setelah itu Jack pun berkenalan dengan pria tersebut. Dan pria tersebut bernama Arman. Arman berkata kalau dia dan Jack bertetangga. Jack yang mendengar nama Arman seketika itu juga lalu berkata kalau Jack mengenali Arman. Dan Jack berkata Arman seorang penulis novel terkenal dan Jack sangat menyukai karya tulisan novel Arman. Esokan harinya Jack mendapatkan surat dari Arman. Dan di dalam surat tersebut bertuliskan Arman mengundang Jack dan istrinya datang makan malam di apartemennya. Saat malam hari Jack dan istrinya pun datang ke apartemen Arman. Dan saat itu Jack membawa buku karya Arman. Dan Jack saat itu berkata ingin buku tersebut ditandatangani oleh Arman. Beberapa saat kemudian anak Arman yang bernama Belle keluar dari dalam kamarnya. Belle lalu berkenalan dengan Maylin dan Jack. Dan mereka pun saat itu ditawari Arman untuk minum. Dan saat Belle memberikan Jack minum, terlihat Jack yang saat itu melihat Belle dengan penuh pesona. Dan sepertinya Jack saat itu menyukai Belle. Saat Jack di apartemennya, Jack saat itu tidak bisa tidur karena dia terus membayangi wajah Belle. Jack pun lalu memutuskan untuk pergi ke apartemen Arman kembali. Dan Jack pun saat itu berjumpa dengan Belle. Saat itu Belle lalu mengatakan kalau Jack lupa bawa sapu tangannya. Saat Belle memberikan sapu tangan tersebut, Jack pun seketika itu juga menyusur bibir Belle. Dan beberapa saat kemudian Arman keluar. Saat itu Arman berkata kalau buku Jack sudah ditandatangani dan setelah itu Jack pun lalu pergi. Ayan, na kahit nasa lupa pa siya. Lalu paginya Arman bertemu dengan Belle di pencucian baju. Di sana mereka berbincang sedikit dan terlihat Arman dan Belle sudah saling menyukai. Hari demi hari Arman dan Belle semakin dekat dan saling jatuh cinta. Lalu keesokan harinya Belle yang ingin pergi keluar. Saat itu Belle meminta izin ke Arman. Dan setelah Belle pergi, Arman lalu ngecek kamar Belle dan di sana Arman membaca buku catatan Belle yang bertuliskan hubungan gelap antara Belle dan Jack. Arman pun seketika itu juga lalu pergi untuk menemui Jack di apartemennya. Dan saat membuka pintu ialah Maylin dan hanya ada Maylin di apartemen tersebut. Arman yang sebenarnya ingin memberitahu hubungan Jack dan Belle seketika itu juga dia tidak memberitahu karena Maylin keburu curhat tentang hubungan rumah tangganya dengan Jack. Maylin yang saat itu curhat tentang rumah tangganya dengan Jack, Maylin berkata kalau dia sudah bosan dengan Jack karena Jack selalu menolak permintaan Maylin untuk adu mekanik dengannya. Dan jika hal itu berlanjut, maka Maylin memutuskan untuk berpisah dengan Jack. Keesokan harinya Maylin dan Belle bertemu di tempat pencucian baju. Saat itu Maylin bertanya kepada Belle dengan berkata, apakah Belle masih ting-ting? Mendengar pertanyaan Maylin, Belle saat itu hanya terdiam. Dan Maylin berkata lagi kalau Belle lebih menyukai perempuan daripada laki-laki. Dan mereka pun lalu melakukan adegan melon versus melon. Sementara itu Arman yang sudah dapat inspirasi saat itu dia akan menulis untuk novel barunya. Dan sepertinya setelah mendengar curhatan dari Maylin, Arman akan menulis novel tentang perjalanan rumah tangga Jack dan Maylin. Nakakatakot isipin yun, tanongnya. Lalu keesokan harinya Jack melihat Arman sedang naiki taksi dan dia akan pergi. Seketika itu juga Jack lalu pergi ke apartemen Arman untuk berjumpa dengan Belle. Saat Jack ingin beradu mekanik dengan Belle, Jack melihat celana dalam pria di kamar Belle. Dan seketika itu juga Jack bertanya kepada Belle siapa pemilik celana dalam tersebut. Dan Belle pun seketika itu juga berkata sambil menangis bahwa celana dalam tersebut punya Arman.
Dan Bel berkata selama ini Arman memaksa Bel untuk beradu mekanik dengannya. Mendengar perkataan Bel, Jack pun lalu pergi dengan raut wajah yang marah. Keesokan harinya, Jack dan Arman sedang berbincang di atas atap apartemen mereka. Namun saat itu Jack tidak menyinggung perihal apa yang dia ketahui dengan Bel. Dan di sana Arman berbicara sambil memberi tips tentang cara menulis sebuah novel yang baik dan benar. Dan Jack saat itu hanya bisa diam sambil mendengarkan bacotan Arman. Malam harinya saat di parkiran apartemen, Jack melihat Bel. Jack lalu menarik tangan Bel untuk membawa Bel masuk ke dalam mobilnya. Saat di dalam mobil, Bel berkata kepada Jack kalau dia sangat membenci ayahnya. Dan Bel juga mendoakan ayahnya agar tewas. Jack lalu berkata kalau dia menyesal sudah mengidolakan Arman. Lalu Bel berkata lagi kalau sekarang dia sangat mengharapkan kepada Jack untuk membantunya menghadapi Arman. Dan setelah itu Bel meminta Jack untuk berjanji untuk mereka saling bersama. Saat di apartemen Jack yang baru saja pulang, Maylin dengan nada tinggi langsung memarahi Jack. Maylin saat itu menuduh Jack berselingkuh darinya. Jack yang saat itu dituduh berselingkuh oleh Maylin, Jack lalu berkata kalau dia keluar hanya untuk bekerja. Namun Maylin saat itu tidak percaya dan akhirnya mereka pun bertengkar. Keesokan harinya, kini Jack dan Bel sudah semakin berani untuk masuk ke kamar secara terang-terangan di depan Arman. Dan Bel berkata kepada Arman kalau dia sudah menceritakan semuanya kepada Jack tentang perbuatan Arman selama ini. Arman yang terkejut mendengar perkataan Bel, dia hanya terdiam dan membiarkan Jack masuk ke kamar bersama Bel. Beberapa saat kemudian Jack keluar dari apartemen Arman dan kebetulan saat itu Maylin juga sedang lewat. Saat Maylin melihat Jack keluar dari apartemen Arman dan disitu Maylin lalu marah kepada Jack. Maylin berkata kalau Jack berselingkuh dengan Bel. Jack yang melihat Maylin sudah marah, Jack pun lalu menenangkan Maylin dan beberapa saat kemudian Arman keluar. Lalu di situ Arman menyelamatkan Jack dengan berkata kalau Bel sedang tidak ada di dalam. Maylin yang mendengar perkataan Arman tersebut ketika itu juga lalu terdiam. Mandi kasi. Keesokan harinya Arman dan Bel sedang berbincang dan ternyata selama ini Arman dan Bel adalah sepasang suami istri. Mereka sebenarnya sudah membuat skenario agar Jack dan Maylin bertengkar. Dan semua itu semata-mata hanya untuk Arman, agar Arman bisa membuat novel dari kisah Jack dan Maylin. Kita flashback sedikit ke belakang ya guys ya. Ketika pertama kali mereka makan malam, di situ terlihat Maylin yang sedang melihat-lihat buku yang judulnya itu nama-nama sepasang-sepasang kekasih gitu. Dan ternyata disinilah jawabannya. Arman dan Bel adalah sepasang kekasih untuk membuat skenario. Arman sebagai dalang dan Bel sebagai wayangnya. Di sisi lain, Jack sedang membuat rencana untuk membunuh Arman. Dan saat itu Jack membayar supir taksi untuk menabrak Arman. Keesokan harinya dari balik jendela, Jack dan Bel melihat Arman ditabrak oleh mobil taksi. Dan Bel saat itu terkejut hingga dia pingsan karena Arman tewas. Lalu setelah Arman tewas, keesokan harinya Jack dan Maylin mendatangi acara pemakaman Arman. Dan saat itu Jack melihat Bel bersama pria lain. Dan seketika itu juga Jack cemburu melihat Bel bersama pria tersebut. Jack lalu masuk ke dalam apartemen Arman. Dan ketika Jack masuk ke kamar Arman, Jack terkejut karena di dalam kamar itu Jack melihat foto pernikahan Arman dan Bel. Jack pun lalu berpikir kalau selama ini Arman dan Bel sudah membohonginya. Dan Jack pun saat itu sangat kecewa. Setelah kejadian tersebut, Jack melewati hari-hari dengan hampa dan kecewa. Jack tidak bisa menulis untuk membuat novel karena tidak punya inspirasi di dalam hidupnya. Lalu pada suatu hari di apartemennya, Maylin saat itu dikasih buku oleh seorang kurir. Maylin yang tidak mengetahui buku tersebut dari siapa dan ketika dia melihat judul buku itu, Maylin kaget karena ada nama dia dan Jack. Dan setelah Maylin membaca buku tersebut, ternyata isi di dalam buku tersebut menuliskan kisah perselingkuhan Jack dan Bel. Waduh, tak hanya itu, di dalam buku itu juga tertuliskan semua perkataan dan pertengkaran Jack dan Maylin. Jack yang saat itu tertidur, Jack lalu dibangunkan oleh Maylin. Dan Maylin lalu memberitahu tentang isi buku itu kepada Jack. Jack lalu membaca buku tersebut. Dan dia juga kaget melihat semua kisah perselingkuhan dan pertengkaran rumah tangganya ditulis dalam buku tersebut. Dan ternyata buku itu ialah buku tulisan Arman sendiri. Maylin saat itu menuduh Jack bekerja sama dengan Arman.
Melin juga berkata dia malu karena buku itu sudah tersebar luas dan sekarang semua orang mengetahui tentang kisah rumah tangganya yang berantakan. Dan Melin pun saat itu terus memaki Jack. Jack yang saat itu terpancing emosi, Jack pun menghantam Melin dengan sangat keras hingga Melin terjatuh hingga tewas. Lalu beberapa saat kemudian Jack pun dibawa oleh polisi. Dan terlihat Belle bersama pacar barunya sedang menyaksikan Jack dibawa oleh polisi. Ending yang sangat membagongkannya guys ya. Si Mamat membawa Tomat ke rumah Pak Camat dan ceritanya pun tomat. Oke lah guys, itulah alur cerita dari film Filipina yang berjudul Lampis Langit. Gimana menurut kalian guys? Komen di bawah ya.